Pemulangan jenazah WNA Brazil. Ratusan CPNS KP2MI resmi dilantik. Ratusan bangunan liar dibongkar petugas. Guru ngaji pelaku pencabulan 10 santri ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Luis. Selamat pagi Cila. Apa kabarnya? Luar biasa, harus tetap semangat ya. Tentunya, dan saya yakin juga bahwa pemirsa akan selalu bersemangat karena Betul. kita akan memberikan informasi lainnya. Selain 4 informasi menarik tadi, kita akan juga masih memberikan informasi mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya juga seputar peristiwa. Bersama saya Luis Ayu Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Presiden Prabowo menegaskan bahwa listrik tenaga surya adalah kunci swasembada energi dan bergantung pada pengembangan baterai. Presiden Prabowo optimis Indonesia bisa mencapainya dalam 5 hingga 7 tahun melalui kerjasama dan pengelolaan sumber daya yang tepat. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Saat menghadiri peresmian ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat pada Minggu 29 Juni 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa listrik tenaga surya menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Menurutnya, listrik dari tenaga surya sangat bergantung pada pengembangan teknologi baterai. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi dalam waktu singkat, yakni dalam 5 hingga 7 tahun. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan kerjasama dengan mitra global untuk menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya, ya kuncinya adalah baterai. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra internasional seperti KALT dan juga Tiongkok. Ia menilai kerjasama regional sangat penting, terutama di tengah kondisi dunia yang penuh konflik, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pekerja di Kabupaten Karawang memuji kepemimpinan Prabowo yang dinilai berhasil menarik banyak investasi asing ke Indonesia. Hal ini membuat lapangan pekerjaan lebih banyak guna menunjang pembangunan ekonomi nasional. Presiden RI Prabowo Subianto disambut antusias masyarakat saat meresmikan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerjasama KALT dan Indonesia Battery Corporation di Karawang, Jawa Barat. Kehadiran Prabowo dinilai membawa semangat baru bagi para pekerja. Salah satu pekerja, Gaga Randi, yang menjabat sebagai warehouse supervisor di Departemen PMC, mengaku bangga bisa bertemu langsung dan berjabat tangan dengan Presiden. Momen tersebut sebagai pengalaman berharga bagi dirinya dan rekan-rekan kerja. Randi juga memuji kepemimpinan Prabowo yang dinilai berhasil menarik investasi asing ke Indonesia.
untuk mendorong pembangunan ekonomi di berbagai daerah, khususnya Karawang, Jawa Barat. Ia menambahkan bahwa perusahaannya akan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja guna menunjang pembangunan ekonomi nasional. Perasaan saya sangat senang sekali, terutama ini adalah momen besar bagi kami, bagi perusahaan kami, dan bisa bertemu langsung dan bahkan bisa berjabat tangan langsung dengan Kepala Negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat bangga sekali dengan Bapak Presiden Republik Indonesia atas kerja kerasnya dan prestasinya selama ini, sehingga banyak menarik investasi asing yang datang ke Indonesia. Kami pun juga akan bekerja sama dengan Disnaker terutama dan menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Luis dan juga pemirsa, kita ketahui bersama ya bahwa dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sudah banyak sekali memberikan inovasi-inovasi baru terhadap negara Republik Indonesia tentunya. Kita ketahui bersama sudah banyak proyek-proyek yang diberikan, sudah banyak inovasi program-program baru seperti makan bergizi gratis dan lainnya. Dan tak hanya berhenti di situ juga, bisa kita katakan bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto juga terus-menerus menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan beragam ataupun banyak negara. Contohnya dengan kunjungannya yang ke Singapura, kemudian kedatangannya PM Malaysia juga, dan juga ke Rusia dan juga Perancis. Banyak sekali negara-negara yang sudah berhasil kita kolaborasikan bersama dalam masa pemerintahan yang bahkan belum 1 tahun. Betul sekali, dan ini merupakan bentuk bukti nyata dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya ya, dari Menteri Kabinet Merah Putih. Dan memang ini dari berita sebelumnya ini diketahui bahwa salah satu karyawannya ini sangat amat mengapresiasi dari apa yang sudah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana juga salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan lebih dari 8.000 lapangan pekerjaan ini dibuka. Salah satunya itu kemarin di pabrik di Karawang, betul ya tepatnya ya, di Jawa Barat. Benar, dan tentunya nilainya juga cukup fantastis, mencapai 96 triliun rupiah. Jadi ini sebuah sebuah gerakan baru juga. Ini adalah bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto itu memberikan lapangan pekerjaan untuk siapa saja di Republik Indonesia ini. Dan tentunya kita berharap ke depannya seluruh masyarakat Indonesia ini tidak lagi kekurangan pekerjaan, jobless, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, karena memang tidak hanya di Karawang saja, nantinya akan seluruh Indonesia ini akan dibuka lapangan pekerjaan secara merata, begitu Cila. Benar sekali, dan tentunya kita lanjutkan informasi berikutnya, Luis, dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meluruskan ungkapannya terkait warga negara Indonesia untuk mencari kerja di luar negeri. Betul, namun peluang pekerja atau bekerja di luar negeri merupakan alternatif di tengah kebutuhan lowongan kerja di Indonesia. Saya mengatakan ada peluang sekitar 1,6 juta. Menurut Karding, jika bekerja di luar negeri, selain memperoleh gaji yang besar, juga ada investasi sumber daya manusia seperti transfer knowledge. Karding juga menyampaikan jika mendorong kerja di luar negeri merupakan tugas pokok dan fungsi dirinya sebagai Menteri P2MI. Mempengaruhi mahasiswa, tidak ada pernyataan mengusir atau memaksa masyarakat bekerja di luar negeri. Saya mengatakan ada peluang sekitar 1,6 juta job order, dan ini kesempatan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengisi ini, karena bekerja di luar negeri itu selain gajinya besar, yang kedua juga ada investasi sumber daya manusia, istilah saya. Ada transfer knowledge, ada pengalaman yang bertambah, ada transfer skill, ada jaringan yang biasa dibangun di era global seperti ini. Nah, saya ngomong bahwa silakan Anda mendorong bekerja ke luar negeri sesuai tupoksi saya. Tupoksi saya itu kalau menurut peraturan yang ada, Perpres yang ada, bahwa tugas saya 2, melindungi pekerja migran Indonesia dan menempatkan pekerja migran yang berkualitas ke luar. Jadi kalau saya ngomong kemudian silakan bekerja, itu memang tugas saya, bahwa di dalam negeri bukan berarti tidak ada lapangan pekerjaan, bukan berarti pemerintah tidak berusaha membuka lapangan kerja. Ada MBG, ada koperasi, ada investasi, ada banyak.
Lebih lanjut, Kardi menegaskan lowongan pekerjaan di dalam negeri bukan berarti tidak ada, malah banyak yang tersedia. Bahkan jika berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, terdapat 67.000 lowongan pekerjaan sampai akhir tahun. Dari Jakarta, Dio Malau, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memilih menjaga perdamaian di tengah konflik global dan mengutamakan kerjasama dengan semua pihak. Prabowo juga mengingatkan pentingnya prinsip bahwa memiliki banyak teman lebih baik daripada memiliki musuh. Tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Prabowo menekankan bahwa Indonesia selalu mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dengan semua pihak. Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip bahwa memiliki banyak teman lebih baik daripada memiliki musuh sebagai dasar hubungan dengan bangsa lain. Selain itu, Prabowo juga mengajak semua pihak untuk mempercepat hilirisasi industri demi mewujudkan kesejahteraan nasional. Ia berkomitmen untuk mempercepat langkah agar kemajuan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, peningkatan status KBRI Teheran dari siaga 2 menjadi siaga 1. Kemenlu meminta para WNI yang berada di wilayah Iran dan Israel untuk segera melaporkan diri. Dirinya menginstruksikan kepada kantor Kemenlu yang berada di Timur Tengah untuk selalu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjamin keamanan para WNI. Setelah serangan Israel diluncurkan ke Iran, KBRI Teheran menaikkan status yang semula siaga 2 menjadi siaga 1. Dengan meningkatnya status siaga tersebut, Menlu Sugiono meminta agar WNI yang berada di wilayah konflik untuk segera melaporkan diri, agar dapat diambil langkah evaluasi. Sugiono mengatakan dari sebanyak 386 WNI yang berada di Iran, 97 WNI berhasil dievakuasi melewati Azerbaijan. Sementara WNI lainnya belum bersedia untuk dievakuasi. Selain evakuasi WNI yang berada di Iran, Kemenlu juga berhasil memfasilitasi evakuasi 26 WNI di wilayah Tel Aviv, Yerusalem, kemudian Arafah. Sebagai upaya perlindungan WNI yang berada di wilayah dinamika Timur Tengah, Sugiono telah menginstruksikan kantor perwakilan luar negeri yang berada di Timur Tengah untuk menyiapkan langkah-langkah kontingensi untuk menjamin keselamatan WNI wilayahnya masing-masing. Ia akan terus memantau keadaan WNI yang berada di wilayah konflik dan berharap dengan adanya gencatan senjata juga perdamaian, kondisi WNI dapat berada dalam situasi yang baik. 2 hari berarti tanggal 15 setelah serangan ke Iran, kami memerintahkan untuk meningkatkan status KBRI Teheran dari siaga 2 menjadi siaga 1. Dan meminta kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di wilayah Iran dan berada di wilayah Israel untuk melaporkan diri dan berkoordinasi sehingga bisa diambil langkah-langkah evakuasi. Dari 386 yang ada di Iran, 97 orang kami berhasil evakuasi lewat Azerbaijan. Sisanya masih di sana, ada yang memilih untuk tetap berada di sana. Dan belum menyatakan kesediaannya untuk pindah, namun ini juga terus kita pantau keadaannya dan mudah-mudahan dengan adanya
gencatan senjata dan perdamaian ini kondisi mereka berada dalam situasi yang baik. Secara paralel, KBRI Aman juga memfasilitasi evakuasi 26 warga negara Indonesia dari wilayah Tel Aviv, kemudian Yerusalem dan Arafah. Dan rencana evakuasi bagi warga negara yang berada di wilayah-wilayah ini masih akan terus kami lanjutkan. Kami juga telah menginstruksikan seluruh kantor perwakilan Kementerian Luar Negeri yang berada di wilayah Timur Tengah untuk menyiapkan langkah-langkah kontingensi dalam rangka menjamin pelindungan warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing. Kemudian kami juga telah membentuk suatu gugus tugas yang disebut Crisis Response Team dan melakukan tabletop exercise jika sewaktu-waktu perkembangan situasi terburuk memaksa kita untuk mengevakuasi warga negara di negara-negara tersebut. Dari Jakarta, Zuliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini menolak segala bentuk penjajahan. Menurutnya, hal ini sesuai dengan komitmen Prabowo Subianto saat dilantik menjadi presiden untuk selalu terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat tersebut, Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini menolak segala penjajahan di atas dunia sesuai yang tercantum dalam konstitusi. Dirinya juga menyebut hal itu sesuai dengan komitmen Prabowo Subianto pada saat dilantik menjadi presiden dalam menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya akan berpegang teguh dengan prinsip dan asas-cita Presiden Prabowo Subianto. Bahkan pemerintah mengecam keras atas perbuatan yang menyerang fasilitas nuklir di sejumlah wilayah negara Iran. Dalam menyikapi situasi yang terus berkembang ini, Indonesia memposisikan diri jelas seperti yang tercantum di dalam konstitusi kita bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia dan Indonesia akan selalu terlibat aktif dalam usaha-usaha menciptakan perdamaian dunia. Posisi ini juga ditegaskan lagi oleh Bapak Presiden Prabowo pada saat pelantikan beliau di gedung yang terhormat ini, bahwa Indonesia akan memposisikan diri sebagai negara tetangga yang baik dan akan menjalankan politik bertetangga baik dengan semua tetangga-tetangga, baik immediate yang langsung berbatasan dengan kita, intermediate ataupun tetangga yang jauh. Karena ini juga merupakan bagian dari survivability bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi bagian dari sebuah kerjasama besar di dunia ini, karena kita juga punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan kebijakan luar negerinya selalu berpegang pada langkah-langkah, pada prinsip-prinsip tersebut. Indonesia sudah menyampaikan bahwa kita mengutuk serangan apapun yang melanggar kedaulatan negara manapun, khususnya yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh Israel yang merupakan pelanggaran terhadap wilayah dan kedaulatan suatu negara. Kemudian kita juga mengecam penyerangan yang dilakukan terhadap instalasi nuklir karena hukum internasional telah jelas-jelas mengatur bahwa
instalasi nuklir tidak boleh dilakukan, tidak dapat dijadikan sasaran karena resiko terhadap keamanan manusia dan lingkungan hidup. Dan juga membahayakan rezim non-proliferasi senjata nuklir dan traktat non-proliferasi senjata nuklir. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya dari Menteri BP2MI Abdul Qadir Karding menerima kepulangan jenazah pekerja migran Indonesia dari Korea Selatan. Pemerintah Indonesia mendapatkan kabar duka terkait dengan meninggal dunianya pekerja migran Indonesia yang bernama Ngadiman yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Ngadiman bekerja di pabrik BM Metal, Cinegu, Korea Selatan, namun ia ditemukan meninggal dunia pada Rabu pagi oleh salah seorang rekan kerjanya ketika hendak membersihkan sumbatan pada mesin konveyor. Ngadiman sempat dilarikan ke rumah sakit Shin Hae-yeon-si menggunakan ambulans, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Saat ini pemerintah Indonesia masih terus melakukan pengawalan terhadap kasus kecelakaan kerja yang menimpa Ngadiman dan perusahaan tempat ia bekerja sedang diselidiki oleh kepolisian setempat. Hari ini saya sengaja menjemput kepulangan saudara kita yang bernama Ngadiman yang bekerja dengan skema G2G di Korea dan mengalami kecelakaan kerja tanggal 25 Juni kemarin di Korea. Untuk kecelakaan kerjanya adalah ada sumbatan dan korotan yang ada di konveyor, kemudian tangannya tertarik, satu akhirnya ikut badannya tertarik dan walhasil kemudian tidak bisa diselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit di Cirebon dan hari ini dikembalikan. Intinya kami pemerintah Republik Indonesia yang pertama menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya saudara kita Ngadiman yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Korea. Iya dong, kita akan kawal perusahaan, berikan hak-haknya kepada almarhum. Yang kedua, kalau memang ada proses hukum yang ada di sana juga tetap kita patuhi. Intinya kita hadir. Pak, yang melaporkan siapa Pak? Yang melaporkan kejadian ini? Di mana? Kalau di kan beda. Informasi dari KBRI. Jenazah Ngadiman akan dipulangkan kepada keluarganya yang berada di Cilacap secara langsung setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore. Menteri Abdul Qadir berjanji seluruh proses administrasi hingga pengawalan penyelidikan yang sedang berjalan di Korea Selatan akan terus dikawal pemerintah. Dari Tangerang, Banten, Tio Balau, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, setelah sempat mengalami penundaan menyusul keterbatasan jadwal penerbangan ke Brazil, jenazah Juliana Marins, WNA asal Brazil yang jatuh ketika mendaki Gunung Rinjani, akhirnya dipulangkan ke negara asalnya. Jenazah Juliana Marins dipulangkan dengan kargo menggunakan maskapai Emirates yang diperkirakan tiba di Rio de Janeiro, Brazil pada Rabu 2 Juli 2025. Satu unit mobil kepolisian ditambah mobil ambulans Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali tiba di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar jelang pemulangan jenazah Juliana Marins, warga negara asing asal Brazil yang jatuh ketika mendaki Gunung Rinjani. Setelah dilakukan koordinasi peti jenazah bertuliskan Juliana de Souza Pereira Marins dikeluarkan oleh petugas. 4 orang petugas kamar jenazah Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar selanjutnya menggotong peti jenazah menuju mobil ambulans Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali. Keberangkatan jenazah pendaki yang tewas ketika mendaki Gunung Rinjani di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan pada Selasa 1 Juli 2025 pukul 1:35. Keberangkatan jenazah pendaki yang tewas ketika mendaki Gunung Rinjani di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan pada Selasa 1 Juli 2025 pukul 1:35 WITA dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Dubai menggunakan penerbangan Emirates EK 0399. Jenazah diperkirakan tiba di Rio de Janeiro, Brazil pada Rabu 2 Juli 2025 pukul 15 waktu setempat. Selama proses pemulangan jenazah Juliana Marins di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, tidak terlihat satupun pihak keluarga yang mendampingi jenazah dari rumah sakit menuju Bandara Ngurah Rai. Menurut salah satu sumber, pihak keluarga sudah lebih dulu kembali ke Brazil. Kepala Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar,
Eli Nainggolan mengatakan, Rumah Sakit Bali Mandara sudah menyerahkan jenazah Juliana Marins kepada konsulat dan perusahaan pengurusan kepulangan jenazah. Dari tanggal 26 sampai dengan waktu seperti itu sebenarnya dibutuhkan untuk koordinasi apa seperti itu? koordinasi apa maksudnya? Maksudnya apa ada koordinasi sebelumnya ke konsulat apa sampai waktu lama sih 2 hari? Oh, hanya untuk ini konfirmasi penerbangan sepertinya, karena itu semua sudah diurus oleh pihak ketiga terbangsa. Berarti dari informasi yang dapat bahwa hari ini ada jadwal penerbangan untuk pemulangan seperti itu? Sepertinya iya ya. Mungkin Bapak lebih jelasnya tanya sama terbangsa, mungkin detail penerbangan dan lain sebagainya. Ini tadi langsung ke bandara? Sepertinya. Bu, sejauh ini dari pihak keluarga sempat berkoordinasi ke pihak rumah sakit apa gimana? Itu detail ya sama dokter forensik. Enggak, maksudnya berkomunikasi beberapa hari ini apa sempat kesini untuk menjenguk? Oh, berarti enggak ada. Apa penanganannya? Banyak-banyak. Ya. Kalau kami ya hanya pemulasaraan jenazah ya itu sebaik mungkin kita lakukan dengan hormat pada jenazah sesuai dengan tupoksi kami. Warga negara asing asal Brasil Juliana Marins tewas setelah terjatuh pada kedalaman 600 meter di Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada jenazah Juliana, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara menemukan luka-luka di seluruh tubuh korban dengan dominasi luka lecet geser yang menandakan korban terkena benda-benda tumpul saat terjatuh di Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani. Berdasarkan hasil autopsi oleh dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, penyebab utama kematian Juliana karena benturan benda tumpul. Dokter juga menyimpulkan korban meninggal dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka yang terjadi. Setelah tidak ditemukannya bukti-bukti bahwa kematian terjadi dalam jangka waktu yang lama dari luka terjadi. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Prabowo tekankan hilirisasi, rakyat ingin kemajuan cepat. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo minta percepatan hilirisasi industri untuk memenuhi harapan rakyat akan kemajuan cepat. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan energi ramah lingkungan. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri dan meminta menterinya untuk bekerja dengan serius dan juga cepat. Prabowo menekankan bahwa rakyat sangat mengharapkan kemajuan yang cepat, khususnya dalam proyek baterai kendaraan listrik di Karawang. Prabowo mengingatkan bahwa cita-cita hilirisasi sudah menjadi visi panjang bangsa Indonesia sejak masa Presiden Soekarno hingga Jokowi. Hilirisasi dianggap sebagai kunci untuk mencapai swasembada dan kemajuan industri nasional di era modern. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi. Dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi. Melaksanakan. Dan terakhir, pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era sekarang, di era abad ke-21 ini.
Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional, terutama antara Indonesia dan Tiongkok dalam mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai terobosan besar yang patut diapresiasi. Dari Tiongkok, kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Dalam acara peresmian, Presiden Prabowo didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Seskap Teddy Indrawijaya, serta sejumlah pejabat dan tokoh penting lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia memastikan bahwa APBN tidak jebol atas dampak dari kondisi geopolitik dan tarif impor barang Amerika Serikat yang belakangan ini terjadi. Pada 8 Juli nanti, pemerintah akan melaporkan kondisi keuangan negara selama semester pertama. APBN kita aman, kita melihat trajektori dari... Pemerintah Indonesia memastikan terjadinya sejumlah peristiwa besar dalam beberapa waktu terakhir. Pada semester pertama 2025, seperti tarif impor barang Amerika Serikat, dan kondisi geopolitik tidak akan membuat APBN jebol. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febri Yonatan, mengakui bahwa telah terjadi tekanan pada penerimaan negara. Namun hal itu dapat ditangani sehingga defisit negara bisa ditekan. Nantinya pada tanggal 8 Juli mendatang, pemerintah akan melaporkan kondisi keuangan negara selama semester pertama dan selanjutnya akan melaporkan rencana pemerintah pada semester kedua. APBN kita aman, kita melihat trajektori dari yang kemarin sudah kita laporkan kan sampai bulan Mei ya, itu kita lihat trajektorinya cukup terkendali. Kita melihat ada tekanan di penerimaan, memang di belanja juga kita sudah mulai mengeksekusi, sehingga kita lihat kemarin defisitnya kecil. Dan ini trajektorinya untuk nanti kita laporkan ke DPR itu nanti tanggal 8 Juli itu eventnya namanya laporan semester. Di sana kita akan laporkan nanti per semester 1 artinya akhir 30 Juni itu sudah sampai mana dan nanti kita juga akan laporkan outlook kita sampai akhir tahun. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding yang resmi melantik dan memberikan pengarahan kepada 301 calon pegawai negeri sipil KP2MI. Para CPNS yang sudah dilantik diharapkan bisa bekerja secara profesional, responsif, dan serba cepat. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding melantik dan memberikan arahan kepada CPNS KP2MI agar dapat bekerja dengan fokus dan profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, Karding berharap para CPNS tersebut dapat ditempatkan dengan spesifikasi khusus untuk menjembatani kekurangan perusahaan yang masih terbatas, terutama mengenai jumlah pegawai. Karding juga berpesan agar CPNS yang sudah dilantik ini bisa bekerja profesional, responsif, dan serba cepat, serta mampu bekerja sebagai sebuah tim dengan membangun inovasi. Hari ini kami melantik 301 pegawai negeri baru yang akan ditempatkan di Kementerian P2MI, dan tadi teman-teman sudah menyaksikan kita memberikan satu pemantapan agar fokus pada bekerja untuk betul-betul melayani masyarakat pekerja migran ke depan yang dibangun atas kerja-kerja yang profesional, kemudian inovatif, terpercaya, responsif, dan seterusnya dengan istilah proteksi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Selanjutnya dari Kementerian Hak Asasi Manusia, jalin kesepakatan bersama Badan Pusat Statistik untuk memperoleh indeks data pemahaman HAM secara real-time di Indonesia. Hal ini dibentuk untuk melihat literasi masyarakat dan juga pemerintah terkait penanganan dan pemahaman isu HAM yang ada. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara resmi sepakat bersama Badan Pusat Statistik melalui penandatanganan nota kesepahaman pembentukan halaman khusus HAM Tabes Pusat Statistik. Hal ini dilakukan Pigai bertujuan untuk memberikan pemahaman dan indeks HAM di tanah air secara terkini berbasis data dan statistik. Meskipun hal ini sedang dijalankan, Pigai memastikan perbedaan yang signifikan dengan kehadiran Pusat Data Hak Asasi Manusia milik Komisi Nasional HAM, yang dimana dalam urusan ini mengeluarkan kebijakan, sedangkan Komnas HAM di sisi kepengawasan dari eksternal. Dalam rangka penyajian data hak asasi manusia Indonesia kepada publik, BPS akan menjadi leader, frontliner di dalam penyajian data dan statistik Indonesia kepada publik Indonesia, antara lain Statistik Indonesia yang terbit per tahun. Kemudian kemungkinan juga kita akan keluarkan indeks hak asasi manusia kepada publik. Lalu ada isinya juga adalah persepsi hak asasi manusia, perkembangan persepsi HAM Indonesia. Dan juga nanti kita akan keluarkan data pembangunan HAM Indonesia kepada publik. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widiasyanti mengatakan hal ini dilakukan pemerintah agar statistik mengenai hak asasi manusia dapat diakses publik secara mudah dan transparan. Kami saat ini sudah baru saja membangun tabel statistik khusus, menu khusus statistik HAM dalam website BPS. Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bapak Kementerian HAM kepada BPS dan hasil diskusi pada tanggal 27 Mei itu kemudian salah satu yang sudah kami tindak lanjut adalah kami membangun page khusus tentang statistik HAM dalam website BPS, dan tindak lanjut yang kedua adalah penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dan Kemenham. Kemudian berikutnya yang tadi sudah kita sepakati adalah pertama, kami akan membangun indeks HAM yang nantinya akan menjadi basis bagi Pak Menteri beserta jajarannya untuk membangun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Dari Jakarta, Max Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan program makan bergizi gratis sudah mencapai 5,58 juta penerima manfaat dan beroptimis akan mencapai 82,9 juta pada bulan November. Selain itu, Badan Gizi Nasional memastikan anggaran untuk program MBG tersedia dan aman. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana telah mencatat kemajuan pesat program makan bergizi gratis yang saat ini sudah melayani 5,58 juta penerima manfaat hanya dalam jangka waktu 6 bulan. Dirinya beroptimis program ini dapat mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir November. Menurutnya keberhasilan ini dikarenakan oleh kesiapan anggaran, penambahan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga telah memastikan ketersediaan anggaran aman, serta 30.000 SDM yang direkrut akan rampung pada pertengahan Juli, sehingga awal Juli kecepatan program akan meningkat secara eksponensial. Program infrastruktur menjadi kunci ketiga dalam program MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sedang memverifikasi 22.000 pengajuan SPPG. Alhamdulillah, program makan bergizi sampai hari ini sudah mencapai melayani 5,58 juta hanya dalam waktu 6 bulan, dan itu sudah hampir setara dengan memberi makan seluruh penduduk Singapura. Target kita adalah 82,9 juta dan insya Allah akan kita capai di akhir November. Ada 3 kunci sukses makan bergizi, yaitu 1 anggaran, 2 SDM, yang ketiga infrastruktur. Anggaran sudah tidak perlu didiskusikan karena Pak Presiden sudah menyiapkan semuanya. Kemudian SDM sedang kami didik
sebanyak 30.000 yang akan selesai di pertengahan Juli, sehingga pada awal Agustus percepatan program makan bergizi akan eksponensial karena SDM-nya sudah akan siap 33.000 secara keseluruhan Pak Menko. Dan infrastrukturnya menjadi kunci yang ketiga, dan insya Allah di gairah masyarakat luar biasa. Kami sekarang sedang berusaha memverifikasi 22.000 pengajuan, sehingga kalau 50% saja bisa diloloskan di bulan Juli ini, maka di Agustus itu minimal 8.000 satuan pelayanan pengolahan gizi yang melayani kurang lebih 20 juta sudah bisa terjadi di Agustus. Dari Jakarta, Kwinita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya Cila dan juga pemirsa, ini amat sangat berita yang membanggakan kita sebagai warga negara Indonesia. Program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, program makan bergizi gratis ini sangat amat bermanfaat bagi anak-anak untuk mencegah stunting dan juga ibu hamil ya untuk program makan bergizi gratis ini, Cila. Pastinya Luis, tentunya kita simak bersama juga kita ketahui bahwa pihak-pihak yang diuntungkan ini bukan hanya anak-anak tapi juga orang-orang yang mendistribusikan ataupun yang membuat. Betul. Misalnya para nelayan, para petani dan juga UMKM. Jadi banyak sekali pihak-pihak ekonomi yang terlibat ini juga mendorong perekonomian Indonesia hingga bisa mempengaruhi kurang lebih 0,10%-nya. Wow. Karena dari program MBG ini sendiri yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, itu kurang lebih ada sekitar 800.000 UMKM yang tergerak. Akhirnya ini juga jadi bernilai sangat positif, baik untuk penerima manfaat itu sendiri dan juga para pelakunya. Dan memang ditargetkan oleh pemerintah bahwa November itu lebih dari 80% akan penerima manfaat akan bertambah, dan semoga diharapkan dengan targetnya itu segera tercapai. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding yang memperkenalkan konsep Migran Center sebagai layanan terpadu untuk peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia. Karding menuturkan program ini diharapkan dapat menjadi model kolaboratif dengan Pemda dan kampus untuk mendorong penempatan tenaga kerja yang aman dan terstandar. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengungkapkan Migran Center adalah konsep layanan terpadu yang menggabungkan informasi kerja, pelatihan vokasi, soft skill, pelatihan bahasa, hingga sertifikasi dalam satu lokasi yang terintegrasi. Karding menjelaskan nantinya dalam penerapannya, Migran Center tidak dibangun dari nol, melainkan melalui kerjasama dengan Pemda, kampus, atau instansi yang memiliki gedung tidak terpakai. Karding menilai model kolaborasi ini dinilai lebih efektif serta efisien diimplementasikan. Jadi alhamdulillah ya, Migran Center, saya menggagas satu konsep yang namanya Migran Center. Migran Center ini adalah layanan terpadu untuk vokasi. Jadi di situ ada informasinya, ada pelatihan skillnya, ada pelatihan soft skillnya, bahasanya, ada pelatihan, ada sertifikasinya. Jadi ini terintegrasi menjadi satu di situ. Sudah dibangun satu, apa akan ada? Kita nggak bangun, kami hanya kerjasama. Karena banyak gedung yang tidak dipakai oleh Pemda, ada gedung yang tidak dipakai oleh kampus, sekolah. Itu yang kita kerjasama. Konsepnya akan ada banyak atau satu? Oh, harus banyak nanti. Siapapun yang mau, Pemda misalnya merasa itu penting, misalnya kayak kemarin saya ke Sumut itu, Mas Bobi pengen, di Lampung pengen, di Banten pengen, gubernurnya. Kalau di kampus-kampus rata-rata kampus juga pengen. Jadi model kami memperkuat kolaborasi. Targetnya berarti ada di beberapa daerah? Sebanyak-banyaknya lebih bagus. Karena ini membantu pengamanan juga. Jadi kita bisa kontrol pemberangkatan dan pelatihan itu dengan baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, sebuah rumah semi permanen di Kampung Rawaterong, Kamal Kalideres, Jakarta Barat ambruk. Diduga penopang rumah yang lapuk dimakan usia tak mampu menahan guyuran air hujan selama 2 hari. Beruntung salah seorang anggota keluarga yang tengah memasak di dapur berhasil lolos dari robohan bangunan saat mendengar suara gemeretak kayu sebelum ambruk.
Ambruknya rumah milik Guming yang berlokasi di Kampung Rawa Terong Kamal Kalideres, Jakarta Barat terjadi pada hari Minggu sore kemarin. Sejumlah tiang bangunan terlihat patah hingga membuat atap rumah nyaris menimbun area dapur dan kamar mandi. Menurut penuturan Mila, anak korban, sebelum roboh, cuaca di sekitar lokasi rumah tengah diguyur hujan deras. Diduga tiang rumah yang telah lapuk dimakan usia tak mampu menahan beban hingga akhirnya ambruk. Beruntung salah seorang keluarga yang tengah memasak lolos dari maut setelah berhasil kabur keluar rumah saat mendengar suara gemeretak kayu yang patah. Kemarin sekitar jam 5:20 kan saya pergi kondangan tuh. Jadi cuma ada orang tua gitu, mama sama anak saya yang udah berkeluarga minta ngetin sayur soto. Nah diangetin sama goreng keripik. Pas itu lagi keadaan kompor nyala, ini bunyi kretek-kretek, langsung anak saya lari ke depan. Ini tentu terus saja api karena mungkin udah kemarin kan hujan mulu sama angin juga, jadi mungkin nggak kuat buat nopang rumah, namanya rumah peninggalan dari engkong, udah tua, jadi ya rubuh seperti ini gitu Pak. Menurut Mila, rumahnya juga sempat rusak saat peristiwa angin puting beliung yang menerjang permukiman warga beberapa waktu lalu. Untuk sementara, keluarga Mila yang berjumlah 11 orang termasuk 2 orang balita mengungsi ke rumah kerabatnya yang lain. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor pada Senin pagi menertibkan ratusan bangunan liar di sepanjang Jalan Hugeng Iman Santoso, Bogor. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan dimulai dari Simpang Gadok hingga jalur Bocimi. Sebanyak 130 bangunan liar tanpa izin yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Jenderal Hugeng Iman Santoso, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pada Senin pagi dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor. Penertiban dilakukan lantaran bangunan tersebut melanggar aturan dan mengganggu tata ruang. Petugas mengerahkan 1 unit alat berat untuk membongkar 50 bangunan permanen dan 80 bangunan liar lainnya yang merupakan bangunan semi permanen. Pembongkaran dimulai dari Simpang Gadok hingga perempatan Ciawi dan dilanjutkan ke jalur Bocimi. Seluruh bangunan yang ditertibkan telah melalui proses teguran sebanyak 3 kali sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Hari ini menentukan bangunan para PKL yang diawali di persimpangan Gadok sampai dengan perempatan Ciawi dan dari perempatan Ciawi sampai dengan jalur Bocimi. Jumlah bangunan yang ditertibkan sebanyak 130 bangunan yang terdiri dari 50 bangunan semi permanen. Menurut Sekdi Satpol PO Anwar Anggana, pembongkaran ini merupakan bagian dari penataan kawasan Kabupaten Bogor. Penataan ini bertujuan agar kawasan strategis menjadi bersih dan nyaman serta mengurai kemacetan. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya Cila dan juga pemirsa, ini sangat amat disayangkan sekali ya, karena ini lagi-lagi kawasan daerah Puncak Bogor ini, lagi-lagi bangunan liar ini dibangun lagi, karena ini beberapa kali udah sering ditertibkan oleh Satpol PP. Nah lagi-lagi nih, bangunan liar ini sangat amat mengganggu bagi kawasan hijau dan juga jalur ini, membuat macet jika apalagi tepatnya kalau misalnya lagi puncaknya libur panjang begitu ya Cila. Pastinya Luis, tentunya kita ketahui bersama ya bahwa setiap kali juga pemerintah, Satpol PP, dan juga Dishub setempat itu selalu berusaha membuat jalurnya aman dan juga lancar dengan misalnya mengadakan beberapa macam rekayasa jalan. Dan daripada itu Luis, juga informasi menarik lainnya yang juga kita dapatkan, ada juga kurang lebih 25-28 orang-orang yang juga secara mandiri sudah membongkar tempat itu Luis. Jadi sebenarnya hal yang sangat disayangkan tentunya kalau sudah tahu itu tempat yang tidak boleh ataupun tidak diperkenankan untuk membangun sesuatu di situ, ya alangkah lebih baiknya
baiknya apabila masyarakat saling bergotong royong, saling memiliki kesadaran diri Betul. untuk tidak menempati bangunan yang tidak sesuai dengan tidak haknya. peruntukannya. Dan memang diketahui bahwa sebelum dilakukannya pembongkaran secara paksa oleh pihak-pihak terkait ini, ternyata ini mereka beberapa kali sudah diberikan surat peringatan. Benar. Namun mereka ngeyel dan bandel tetap masih mendirikan bangunan-bangunan liar tersebut, sehingga memang demi untuk menata tata ruang keindahan kota, khususnya kota Bogor ini langsung ditertibkan. Gitu. Pastinya, dan tentunya kita masih memiliki informasi menarik lainnya seputar pesawat Batik Air yang mendarat miring di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi lainnya tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, potongan video pesawat Batik Air yang mendarat miring hingga bagian mesinnya nyaris tersentuh landasan. Sang pilot berhasil mengembalikan kembali posisi pesawat dan mendarat tengah normal. Detik-detik mencekam pendaratan miring pesawat Batik Air PKLDJ di Bandara Soekarno-Hatta terekam video warga saat hujan deras mengguyur landasan. Dalam video yang beredar, terlihat detik-detik pesawat itu mendarat di lintasan. Namun karena hujan deras dengan angin kencang di sekitar bandara, membuat pilot kesulitan untuk mendaratkan pesawat tersebut. Corporate Communication Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, saat itu ada kecepatan angin yang bertambah saat kondisi cuaca hujan. Danang menyebut secara limitasi atau batas maksimal, kecepatan angin tidak ada yang dilanggar, sehingga pesawat tetap dalam kondisi aman untuk mendarat. Setelah proses pendaratan, Danang menyampaikan tim teknisi melakukan inspeksi menyeluruh terhadap pesawat. Hasil pemeriksaan menyatakan tidak ditemukan kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, mulai 1 Juli 2025, KAI menambah perjalanan LRT Jabodebek menjadi 398 perjalanan per hari kerja dengan 24 rangkaian. Penambahan ini dilakukan untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan pengguna dan memperpendek waktu tunggu kereta. PT Kereta Api Indonesia Persero menambah jumlah perjalanan LRT Jabodebek mulai 1 Juli 2025 sebagai respon terhadap meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap transportasi publik. Pada hari kerja, jumlah rangkaian dioperasikan bertambah menjadi 24, naik dari 22 sebelumnya. Hal ini mendorong peningkatan jumlah perjalanan harian dari 366 menjadi 398. Informasi jadwal keberangkatan secara lengkap dapat diakses melalui akun resmi LRT Jabodebek. Diketahui selama Maret hingga Juni 2025, rata-rata pengguna harian LRT Jabodebek mencapai 95.586 orang, meningkat sekitar 10% dibandingkan periode sebelumnya. Penambahan perjalanan ini diharapkan dapat semakin mempermudah mobilitas masyarakat. Selain itu, waktu tunggu antar kereta juga dipersingkat seperti pada lintas Cawang Duku Atas yang kini hanya 4 menit 42,5 detik. Pada hari Sabtu, jumlah rangkaian bertambah menjadi 20 dengan total 326 perjalanan, sementara jadwal hari Minggu dan libur nasional tetap 270 perjalanan. Penambahan ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menyediakan layanan transportasi publik yang andal dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia, Novalia Heikal Safar, meresmikan salah satu titik Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG di Jati Asih, Bekasi. Peresmian ini menandai langkah strategis Dapur Garuda Indonesia dalam mendukung program makan bergizi gratis, khususnya untuk anak-anak Indonesia. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia, Novalia Heikal Safar, telah menaungi 38 provinsi, dengan 28 provinsi diantaranya telah terbentuk. Novalia menjelaskan Dapur MBG Jatisari mampu menyuplai makanan bergizi gratis ke 20 sekolah, mulai dari SD hingga SMA. Balita stunting dan ibu menyusui di Posyandu dengan total penerima manfaat mencapai kurang lebih 4.000 siswa per hari. Dirinya juga menjelaskan misi utama Dapur Garuda Indonesia, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan UMKM secara berkelanjutan, dan memberikan edukasi gizi yang baik bagi anak-anak untuk mencerdaskan bangsa. Program MBG diharapkan menjadi solusi nasional dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Jumlah sekolah kita kurang lebih 20 sekolah.
Kurang Di titiknya aja ya? SMP atau SMP? Dari TK, SD, SMP, SMA, dan ada stunting dan ibu menyusui, balita, posyandu juga. Kalau untuk siswa total berapa siswa? Siswa kurang lebih 4.000 orang. Saat ini kita terbentuk di 28 provinsi yang insya Allah akan memberikan edukasi kepada dapur-dapur yang sudah ada di Indonesia, khususnya untuk program Anak Indonesia di program Bapak Prabowo. Mudah-mudahan insya Allah program ini menjadi program terbaik buat kita semua, buat anak bangsa. Visi misi saya adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana menciptakan UMKM yang berjalan dengan baik, bagaimana memberikan edukasi yang baik buat anak-anak, khususnya untuk gizi anak-anak yang insya Allah mencerdaskan anak bangsa, sehingga generasi penerus bangsa Indonesia menjadikan moto terbaik buat kita semua. Dari Jakarta, Quinita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, seorang pria terekam CCTV ketika hendak melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita di Jalan Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pelaku saat ini telah berhasil diamankan oleh tim Resmo Polresta Sorong Kota. Inilah video CCTV yang memperlihatkan pelaku AM ketika hendak melakukan aksi bejatnya terhadap korban seorang remaja putri yang sedang menggendong anak kecil. Terlihat dalam rekaman CCTV pelaku berjalan diam-diam dari arah belakang dan langsung memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Korban sempat melakukan perlawanan karena hendak diperkosa oleh pelaku di Jalan Merpati, Kelurahan Lengkedi, Kota Sorong. Korban juga sempat dipukul beberapa kali oleh pelaku hingga terjatuh. Aksi pelaku kemudian diketahui warga sekitar, kemudian pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polresta Sorong Kota di tempat ia bersembunyi. Pelaku yang berusaha melarikan diri ketika hendak ditangkap langsung diberikan tindakan tegas terukur di bagian kaki. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana mengatakan kejadian sendiri terjadi pada tanggal 28 Juni. Aparat yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi di TKP. Tak berselang lama, pelaku berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polresta Sorong Kota. Kemudian barang bukti yang kita amankan, satu buah topi warna coklat milik tersangka, kemudian satu kacamata warna hitam milik tersangka, dan satu celana dalam wanita milik korban. Kemudian persangkaan atau ancaman hukuman pasal. Kita kenakan pasal 289 KUH pidana dan atau pasal 285 kita jumlahkan pasal 53 KUH pidana dan atau pasal 351 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku melakukan percobaan pemerkosaan karena dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan karena diduga kuat telah mencabuli sedikitnya 10 orang santri yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka, mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan guru ngaji pelaku pencabulan di rumahnya di Jalan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan tokoh agama tersebut terhadap sedikitnya 10 orang santri di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Saat beraksi, tersangka berusia 54 tahun ini berpura-pura mengajar hadas atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Kadit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu mengatakan pihaknya semula menerima laporan 2 orang korban, namun terus bertambah hingga menjadi 10 orang. Jumlah korban kemungkinan masih bertambah mengingat perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Menurut Citra Ayu, para korban takut melapor ke orang tua mereka karena diancam akan dipukuli oleh tersangka. Korban yang rata-rata berusia 9 hingga 12 tahun juga diiming-imingi oleh uang antara Rp10.000 hingga Rp25.000. Kalau inisialnya AF, kalau motifnya kita masih dalami lagi, cuma memang kan rata-rata korban ini di bawah umur ya, mengingat pelaku ini umurnya juga sudah umur, kemudian yang kita tahu juga bahwa yang bersangkutan ini merupakan
ya kalau bisa dibilang tokoh agama ya, guru mengaji di situ. Jadi itu yang sangat kita sesalkan. Kepada pelaku ini memberi iming-iming uang gitu, bisa dijelaskan? Jadi betul sekali, anak-anak ini kenapa kayak ketakutan baru melapor sekarang karena mereka ini diintimidasi. Selain telah memintai keterangan sejumlah saksi, polisi juga memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis para korban. Tersangka kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ini tentunya merupakan hal yang sangat miris ya, Luis dan juga pemirsa. Tentunya kita sangat amat menyayangkan kejadian ini bisa kembali lagi terjadi. Apalagi terjadi dari seorang guru ngaji, guru agama yang dimana seharusnya dapat menjadi pedoman ataupun panutan khususnya bagi anak-anak santri tersebut. Dan mungkin dari peristiwa ini kita bisa bersama-sama belajar ya, Luis, agar parenting ataupun ilmu parenting ini juga penting. Jadi anak itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab utamanya itu dari keluarga. Agar bisa mendidik sedari dini untuk mengetahui batasan-batasan mana saja dari setiap tubuh pribadi anak-anak tersebut yang boleh dan tidak boleh untuk sembarangan dipegang oleh orang-orang. Betul sekali, Cila. Ini juga menjadi pembelajaran untuk seluruh orang tua yang ada ya. Jadi bukan berarti dia berada di tempat yang mungkin orang tua merasa aman bahwa dia ditempatkan di sana. Cuman ternyata hal-hal tidak terduga itu terjadi. Ini memberikan pembelajaran juga untuk orang tua, untuk mengingatkan juga kepada anak-anak, memberikan pelajaran seperti yang tadi Cila sampaikan. Selain itu juga mungkin bisa dari hal-hal kecil untuk sharing, harus bisa berbicara untuk anak jika terjadi sesuatu atau hal-hal yang di luar batasan atau memberikan batasan-batasan juga, mengajarkanlah intinya kepada anak-anak supaya tidak sembarangan orang lain bisa menyentuh tubuh, begitu ya Cila. Benar sekali, tentunya komunikasi menjadi kunci ya. Betul. Dimanapun dan kapanpun kita harus selalu bersiap siaga dan juga menjaga diri karena kita tidak tahu motif dan juga niat dari orang-orang lain. Betul sekali. Dan tentunya Luis masih ada informasi lainnya yaitu melakukan aksi pencurian sepeda motor di 37 lokasi. Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur berhasil mengamankan 5 orang tersangka di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap mengincar kendaraan yang terparkir di depan rumah. Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan tersangka pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ranca Balaka Hekarmada, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai melakukan penyergapan, petugas berhasil mengamankan 5 orang tersangka: Ahmad Fadila, Randi, Denny Hardi, Ahmad Dhani, dan Sahrul. Tersangka yang diamankan merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang sudah melakukan pencarian di 37 lokasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Para tersangka yang diamankan mempunyai peran masing-masing seperti eksekutor dan joki. Dalam menjalankan aksi, tersangka kerap mengincar kendaraan yang terparkir di depan rumah tanpa pengawasan. Menurut keterangan Kapolres Metro Bekasi pada Senin siang, penangkapan kelima tersangka berawal dari informasi dari masyarakat yang menjadi korban pencurian. Dari hasil penyelidikan, pelaku sudah melakukan aksi pencurian di 37 TKP. Seluruh korban pencurian sudah ada laporan polisi di beberapa polsek jajaran wilayah Polres Metro Bekasi. Perkara pencurian kendaraan bermotor, jadi kalau hasil rilis memang ini LP-nya Polsek Cikarang Timur. Namun dari hasil pengembangan, tersangka ini melakukan pencurian kendaraan bermotor sekitar 37 tempat kejadian perkara dan ada laporan polisinya. Dari peristiwa tersebut kita mengamankan ada 5 orang tersangka. Jadi semua total ada 7, tapi 2 diproses di Polda. Jadi kalau kita yang di Polres Metro Bekasi ataupun Polsek Cikarang Timur ada 5. Jadi tersangka atas nama AF, tersangka atas inisial RR, kemudian saudara DHK, tersangka AD, kemudian tersangka S. Itu 5 tersangka yang kita amankan dan khususnya di sebelah kiri saya di bagian belakang. Dari 2 kelompok ini kita berhasil mengamankan, berhasil mengungkap kurang lebih ada 37 tempat kejadian perkara. Rinciannya itu di Polsek Cikarang Utara 2 TKP. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti kunci letter T dan kendaraan hasil curian. Para tersangka terancam pasal 363 dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan.
Kunci swasembada energi dari listrik tenaga surya. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa listrik tenaga surya adalah kunci swasembada energi dan bergantung pada pengembangan baterai. Presiden Prabowo optimis Indonesia bisa mencapainya dalam 5 hingga 7 tahun melalui kerjasama dan pengelolaan sumber daya yang tepat. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Saat menghadiri peresmian ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat pada Minggu 29 Juni 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa listrik tenaga surya menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Menurutnya, listrik dari tenaga surya sangat bergantung pada pengembangan teknologi baterai. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi dalam waktu singkat, yakni dalam 5 hingga 7 tahun. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan kerjasama dengan mitra global untuk menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya, ya kuncinya adalah baterai. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra internasional seperti KALT dan juga Tiongkok. Ia menilai kerjasama regional sangat penting, terutama di tengah kondisi dunia yang penuh konflik, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Luis dan juga pemirsa, kita ketahui bersama bahwa proyek mengenai energi baru terbarukan ini juga sebenarnya sudah dibahas sejak dari masa pemerintahan presiden sebelumnya. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan hal-hal positif yang juga menuju atau sesuai dengan amanat beliau untuk mendapatkan Asta Cita Indonesia. Dan dari proyek ini kita ketahui bersama ini merupakan sebuah kolaborasi. Tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendirian, maka pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta, BUMN dan juga pihak internasional, misalnya seperti China yang kita ketahui. Dan juga dalam proyek mega besar ini, besar sekali proyeknya ini juga melibatkan PT Antam Tbk. Betul sekali Cila dan juga pemirsa, ini merupakan proyek yang besar tentunya untuk membangun perekonomian, perputaran perekonomian yang ada di Indonesia. Selain dari energi terbarukan tersebut, juga penciptaan lapangan pekerjaan juga terbuka luas untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tentunya hal positif ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Terbukti dari pekerja di Kabupaten Karawang yang memuji kepemimpinan Prabowo yang dinilai berhasil menarik banyak investasi asing ke Indonesia. Dan hal ini membuat lapangan pekerjaan lebih banyak guna menunjang pembangunan ekonomi nasional. Presiden RI Prabowo Subianto disambut antusias masyarakat saat meresmikan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerjasama KALT dan Indonesia Battery Corporation di Karawang, Jawa Barat.
Kehadiran Prabowo dinilai membawa semangat baru bagi para pekerja. Salah satu pekerja Gaga Randi yang menjabat sebagai warehouse supervisor di Departemen PMC mengaku bangga bisa bertemu langsung dan berjabat tangan dengan Presiden. Momen tersebut sebagai pengalaman berharga bagi dirinya dan rekan-rekan kerja. Randi juga memuji kepemimpinan Prabowo yang dinilai berhasil menarik investasi asing ke Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi di berbagai daerah, khususnya Karawang, Jawa Barat. Ia menambahkan bahwa perusahaannya akan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja guna menunjang pembangunan ekonomi nasional. Perasaan saya sangat senang sekali, terutama ini adalah momen besar bagi kami, bagi perusahaan kami, dan bisa bertemu langsung dan bahkan bisa berjabat tangan langsung dengan Kepala Negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat bangga sekali dengan Bapak Presiden Republik Indonesia atas kerja kerasnya dan prestasinya selama ini, sehingga banyak menarik investasi asing yang datang ke Indonesia. Kami pun juga akan bekerja sama dengan Disnaker terutama dan menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Kardik yang meluruskan ungkapannya terkait warga negara Indonesia untuk mencari kerja di luar negeri. Namun peluang bekerja di luar negeri merupakan alternatif di tengah kebutuhan lowongan kerja di Indonesia. Saya mengatakan ada peluang sekitar 1,6 juta. Menurut Karding, jika bekerja di luar negeri, selain memperoleh gaji yang besar, juga ada investasi sumber daya manusia seperti transfer knowledge. Karding juga menyampaikan jika mendorong kerja di luar negeri merupakan tugas pokok dan fungsi dirinya sebagai Menteri P2MI. Mempengaruhi mahasiswa, tidak ada pernyataan mengusir atau memaksa masyarakat bekerja di luar negeri. Saya mengatakan ada peluang sekitar 1,6 juta job order, dan ini kesempatan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengisi ini, karena bekerja di luar negeri itu selain gajinya besar, yang kedua juga ada investasi sumber daya manusia istilah saya. Ada transfer knowledge, ada pengalaman yang bertambah, ada transfer skill, ada jaringan yang biasa dibangun di era global seperti ini. Nah, saya ngomong bahwa silakan Anda mendorong bekerja ke luar negeri sesuai tupoksi saya. Tupoksi saya itu kalau menurut peraturan yang ada, Perpres yang ada, bahwa tugas saya dua, melindungi pekerja migran Indonesia dan menempatkan pekerja migran yang berkualitas ke luar. Jadi kalau saya ngomong kemudian silakan bekerja, itu memang tugas saya, bahwa di dalam negeri bukan berarti tidak ada lapangan pekerjaan, bukan berarti pemerintah tidak berusaha membuka lapangan kerja. Ada MBG, ada koperasi, ada investasi, ada banyak. Lebih lanjut, Karding menegaskan lowongan pekerjaan di dalam negeri bukan berarti tidak ada, malah banyak yang tersedia. Bahkan jika berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, terdapat 67.000 lowongan pekerjaan sampai akhir tahun. Dari Jakarta, Dio Malau, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Berikutnya, anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan menangkap 34 tersangka kasus narkotika lintas pulau dengan barang bukti 396 kg narkotika golongan 1 jenis sabu dan ganja. Polres Lampung Selatan menyita barang bukti bernilai atau senilai 120 miliar rupiah lebih tersebut, kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. 2, 1. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan mengungkap 24 kasus peredaran narkoba selama April hingga Juni 2025. Dari pengungkapan kasus tersebut, total sebanyak 34 tersangka ditangkap, terdiri dari 33 orang pria dan 1 perempuan. Mereka ditangkap saat mencoba menyelundupkan narkoba melalui Seaport Interdiction, Pelabuhan Bekauhedi menuju ke Pulau Jawa. Barang bukti yang disita berupa 119 kg sabu dan 278 kg ganja. Dari jumlah tersebut, 82 kg sabu dimusnahkan dengan direndam solar lalu dibakar. Sementara seluruh ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti sabu dan ganja
Untuk sabu itu sebanyak 119,91 kg dan ganja ini 276,4 kg. Ini hasil kegiatan rutin ditingkatkan selama bulan April sampai dengan bulan Juni 2025. Memang banyaknya kita pengungkapan di Seaport Bakahuni ini. Ya, kurang lebih sebesar 120 miliar lebih ya untuk barang bukti yang kita lakukan penyitaan ya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 ini ya. Untuk jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari jumlah barang bukti yang ada kurang lebih sebanyak 578.000 jiwa ya kita bicara. Jumlah tersangka semuanya Kapolres? Berapa tadi? Kini seluruh tersangka ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga hukuman mati. Dari Lampung Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah semi permanen di Kampung Rawaterong, Kamal Kalideres, Jakarta Barat ambruk diduga penopang rumah yang lapuk dimakan usia, tidak mampu menahan guyuran air hujan selama 2 hari. Beruntung, salah seorang anggota keluarga yang tengah memasak di dapur berhasil lolos dari robohan bangunan saat mendengar suara gemertak kayu sebelum ambruk. Ambruknya rumah milik Guming yang berlokasi di Kampung Rawaterong, Kamal Kalideres, Jakarta Barat terjadi pada hari Minggu sore kemarin. Sejumlah tiang bangunan terlihat patah hingga membuat atap rumah nyaris menimbun area dapur dan kamar mandi. Menurut penuturan Mila, anak korban, sebelum roboh cuaca di sekitar lokasi rumah tengah diguyur hujan deras. Diduga tiang rumah yang telah lapuk dimakan usia tak mampu menahan beban hingga akhirnya ambruk. Beruntung salah seorang keluarga yang tengah memasak lolos dari maut setelah berhasil kabur keluar rumah saat mendengar suara gemeretak kayu yang patah. Kemarin sekitar jam 5:20 kan saya pergi kondangan tuh, jadi ada orang tua gitu, mama sama anak saya yang udah berkeluarga minta ngetin sayur soto. Nah dia ngetin sama goreng keripik, pas itu lagi keadaan kompor nyala, ini bunyi kretek-kretek, langsung anak saya lari ke depan, ini tuh terus saja api. Karena mungkin udah kemarin kan hujan mulu sama angin juga, jadi mungkin nggak kuat buat nopang rumah, namanya rumah peninggalan dari engkong, udah tua, jadi ya rubuh seperti ini gitu Pak. Menurut Mila, rumahnya juga sempat rusak saat peristiwa angin puting beliung yang menerjang permukiman warga beberapa waktu lalu. Untuk sementara, keluarga Mila yang berjumlah 11 orang termasuk 2 orang balita mengungsi ke rumah kerabatnya yang lain. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, petugas Satpol PP Kabupaten Bogor pada Senin pagi menertibkan ratusan kawasan bangunan liar di sepanjang Jalan Hugeng Iman Santoso, Bogor. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan dimulai dari Simpang Gadok hingga jalur Pocimi. Sebanyak 130 bangunan liar tanpa izin yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Jenderal Hugeng Iman Santoso, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pada Senin pagi dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor. Penertiban dilakukan lantaran bangunan tersebut melanggar aturan dan mengganggu tata ruang. Petugas mengerahkan 1 unit alat berat untuk membongkar 50 bangunan permanen dan 80 bangunan liar lainnya yang merupakan bangunan semi permanen. Pembongkaran dimulai dari Simpang Gadok hingga perempatan Ciawi dan dilanjutkan ke jalur Bocimi. Seluruh bangunan yang ditertibkan telah melalui proses teguran sebanyak 3 kali sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Hari ini menertibkan bangunan para PKL yang diawali di persimpangan Gadok sampai dengan perempatan Ciawi dan dari perempatan Ciawi sampai dengan jalur Bocimi. Jumlah bangunan yang ditertibkan sebanyak 130 bangunan yang terdiri dari 50 bangunan semi permanen. Menurut Sekdi Satpol PO Anwar Anggana, pembongkaran ini merupakan bagian dari penataan kawasan Kabupaten Bogor. Penataan ini bertujuan agar kawasan strategis menjadi bersih dan nyaman serta mengurai kemacetan. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kasat serahkan bantuan bagi keluarga prajurit. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. TNI AD memberikan bantuan rumah, beasiswa hingga kendaraan operasional sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan prajurit di medan tugas. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara langsung menyerahkan bantuan kepada Warakawari dan prajurit yang terluka akibat tugas operasi. Pengorbanan dari suami ibu itu tidaklah percuma ya. Suasana haru menyelimuti acara penyerahan bantuan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada Wakawuri atau istri dari prajurit yang telah gugur, serta kepada prajurit yang mengalami disabilitas akibat bertugas. Sebanyak 25 Warakawuri menerima bantuan rumah non-dinas sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan suami mereka dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dalam kesempatannya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa pengorbanan prajurit tidak akan pernah dilupakan. Kasat Maruli mengungkapkan TNI AD berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindungan, bantuan, dan dukungan nyata kepada keluarga prajurit yang gugur maupun yang terluka saat bertugas. Lebih lanjut, Kasat juga menegaskan bantuan rumah non-dinas hingga beasiswa anak prajurit merupakan bentuk nyata tanggung jawab moral TNI AD terhadap para pejuang bangsa. Pengorbanan dari suami ibu itu tidaklah percuma ya. Itu adalah gugur untuk negara dan bangsa. Mohon maaf karena banyak yang berangkat. 2 tahun saya Pangkostrat, banyak yang berangkat yang di depan mata saya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa kuat, anak-anak bisa dididik baik. Tapi selalu ingat bahwa pengorbanan suami ibu tidaklah percuma. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Gubernur Banten, Andra Soni, yang memperpanjang kebijakan pemutihan atau penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2025 ke bawah. Kebijakan itu berlaku hingga 31 Oktober 2025 mendatang. Gubernur Banten Andra Soni resmi menandatangani keputusan Gubernur nomor 286 tahun 2025 tentang pembebasan pokok dan atau sanksi pajak kendaraan bermotor atau PKB pada 25 Juni 2025. Kebijakan ini merupakan perpanjangan dari program sebelumnya yang telah berakhir pada 30 Juni 2025 berdasarkan Kepgub nomor 170 tahun 2025. Perpanjangan masa pemutihan dilakukan setelah melihat tingginya antusiasme masyarakat dan kondisi perekonomian yang masih dalam pemulihan. Andra Soni juga mengimbau agar masyarakat segera memanfaatkan kebijakan ini. Pemerintah Provinsi Banten ingin membantu masyarakat yang terkendala membayar pajak dengan memberikan keringanan melalui program pemutihan. Adalah bagaimana supaya masyarakat yang selama ini terkendala membayar pajaknya sehingga menunda lebih dari setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Itu kita berikan dispensasi dengan mengeluarkan Kepgub 170. Terkait dengan pemutihan pokok dan denda pajak yang berlaku mulai dari 10 April sampai dengan 3 dalam perjalanannya antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk bisa menjadi wajib pajak yang tertib dan kemudian kendala keterbatasan jumlah samsat kita dan koordinasi yang terus kita lakukan dengan berbagai pihak agar bisa melayani masyarakat. Maka pada hari ini saya memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan pemutihan ini untuk wilayah Provinsi Banten dengan Kepgub nomor 286. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Ya, Cila dan juga pemirsa, ini merupakan kabar gembira bagi warga Banten karena perpanjangan ini diperpanjang hingga Oktober 2025.
Tentunya hal tersebut akan menolong juga para masyarakat Banten yang barangkali belum sempat untuk memperpanjang, melakukan pengginian data dan lain sebagainya. Jadi ini adalah momen-momen yang bisa digunakan dan juga dimanfaatkan nih untuk warga-warga Banten untuk tidak membayar juga denda-denda yang ada di tahun-tahun 2024, 2023 dan sebelum-sebelumnya lagi nih. Dan jadi tak hanya untuk di tahun ini saja, tetapi juga berlaku di tahun-tahun sebelumnya. Betul, ini juga ada penghapusan denda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi masyarakat Banten ini hanya membayar di tahun ini saja. Dan memang diharapkan program ini dari pemerintah sendiri mengharapkan banyak besar kepada masyarakat agar taat terhadap bayar pajak. Pastinya, dan tentunya kita masih memiliki informasi lainnya dari CK. Pengamen waria yang sempat viral karena marah-marah kepada karyawan apotek kembali berulah. Kali ini dirinya mengamen dengan melakukan intimidasi dan mengancam korbannya. Tidak hanya itu, pelaku bahkan mengambil bumbu penyedap rasa dari gerobak pedagang makanan dan hingga memancingkan keributan di area tersebut. TGM alias CK, pengamen waria yang mengamuk di sebuah apotek di kawasan Kembangan, Jakarta Barat dan sempat viral di media sosial berulah kembali. Tak juga jelas setelah sebelumnya Cika ditahan di Polsek Kembangan beberapa saat lalu. Yang bersangkutan kembali berulah di Jalan Pesanggerahan, Muria Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Korbannya kembali menyasar seorang perempuan, di mana korban bernama Aurel mengungkapkan saat kejadian ia sedang menunggu kekasihnya menjemput, lalu membeli jajanan ringan, dan pelaku datang mengamen kepada pedagang. Niat baik korban memberikan uang kepada pelaku, namun pelaku berbalik arah dengan mengatakan bahwa uang yang diberikan sobek dan meminta uang yang lain. Korban yang hendak menukarkan uang ke pedagang, pelaku lantas marah dan mengancam korban, lantaran belum juga diberikan uang yang pelaku minta. Pengamen ini sempat berdebat dengan kekasih korban hingga terjadi perkelahian, lantaran pelaku memprovokasi dengan mencuri penyedap makanan dari gerobak pedagang. Sang waria tersebut akhirnya dijatuhkan kekasih korban dan diberi salam olahraga. Ceritain kemarin kronologis kejadian seperti apa ya? Ya, jadi kan saya lagi nunggu jemputan. Terus saya sempat beli jajan dulu kan. Terus tiba-tiba ada banci ngamen minta uang ke abang-abang yang jualan. Terus saya inisiatif, saya keluarin uang. Dia mas pakai uang saya aja. Terus saya kasih lah ke bancinya. Terus banci itu nyamperin saya. Dia bilang gini, "Ih, uang lu robek, ganti dong," kata dia gitu kan. Terus saya bilang, "Oh ya maaf ya, saya tukarin dulu uangnya." Terus saya tukarin sama tukang bilungnya kan. Nah, terus dia langsung motong pembicaraan saya, dia bilang gini, udah sini lu kasih gua aja, gua kerjain balik lu, kata dia kayak gitu kan. Korban berharap pelaku dapat dijerat dengan hukum. Pasalnya setelah korban viralkan kejadian tersebut, banyak yang melaporkan kejadian intimidasi yang dilakukan Cika kepada korban melalui direct message. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, polisi menangkap 2 orang pria terduga pelaku penipuan dengan modus COD saat transaksi pembelian sepeda motor milik sepasang kekasih di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengaku sebagai anggota polisi untuk mengancam korban dengan dalih menjual kendaraan bermotor tanpa dokumen yang lengkap. Inilah detik-detik di saat anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku penipuan jual beli sepeda motor milik sepasang kekasih. Mereka ditangkap petugas di rumah kontrakannya di 2 lokasi berbeda di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban yang sudah dicat hitam yang rencananya akan dijual oleh para pelaku. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKP Raden Dwi Kenardi Dewanto Partista mengatakan pelaku yang telah diamankan berjumlah 2 orang setelah pihaknya menerima laporan korban terkait kasus tersebut. Meski demikian, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kedua pelaku yang menggunakan modus dengan mengaku sebagai anggota polisi dalam melancarkan aksinya. Laporan polisi terkait penipuan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku anggota Polri. Kami dari tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan dapat mengidentifikasi pelaku. Pelaku jumlah 2 orang kami dapat amankan di daerah Cengkareng. Saat ini pelaku masih dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh unit Resmob. Sebelumnya viral di media sosial saat sepasang kekasih di Jakarta Barat menjadi korban penipuan jual beli sepeda motor oleh pelaku yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Mabes Polri.
Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Korban bernama Adelia dan kekasihnya Yusuf diketahui menjual sepeda motor keluaran tahun 2018 seharga 6 juta melalui media sosial Facebook. Dalam unggahannya, korban mencantumkan bahwa motor tersebut hanya dilengkapi STNK atas namanya tanpa BPKB karena buku pemilik kendaraan tersebut hilang. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari unit Reskrim Polsek Palmerah menangkap seorang ibu muda yang tega membuang bayinya yang baru lahir di Jalan Anggrek, Kemanggisan, Jakarta Barat. Polisi mengungkapkan motif pembuangan bayi itu lantaran pelaku menutupi aib dan malu melahirkan bayi hasil hubungan gelap. Kasus pembuangan bayi baru lahir di Jalan Anggrek, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat berhasil diungkap unit Reskrim Polsek Palmerah. Usai ditangkap di kediamannya, pelaku berinisial YAD, seorang ibu muda langsung digelandang ke ruang tahanan oleh penyidik unit PPA Polres Jakarta Barat. Kapolsek Palmerah Kompol Eko Adi menjelaskan, pengungkapan berawal dari rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi yang mencurigai gerak-gerik pelaku yang membawa sebuah tas dan kemudian meninggalkan lokasi dengan tangan kosong. Berbekal petunjuk tersebut, pelaku yang merupakan warga sekitar pun langsung diamankan di rumahnya. Menurut Kapolsek, motif pembuangan bayi tersebut lantaran pelaku malu melahirkan anak hasil hubungan gelap. Pada saat bayi tersebut diamankan, berdasarkan info dari masyarakat yang pertama kali menemukan kondisinya saat itu bayi tergeletak di jalan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian di dekat semak-semak. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada tas plastik warna biru. Untuk motifnya, menurut hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan itu merasa malu dan juga takut karena telah melahirkan bayi hasil hubungan gelapnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke jeruji penjara dan terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan terhadap orang tua di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terjadi di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana seorang anak tikam ibu kandungnya sendiri menggunakan pisau dapur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala, pundak, serta paha. Seorang wanita parubaya berinisial MI berusia 58 tahun mengalami pendarahan hebat setelah ditikam anaknya sendiri menggunakan pisau dapur di rumahnya di Jalan Makmur, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban dilaporkan mengalami luka di sekujur tubuh akibat benda tajam diantaranya kepala, pundak, serta paha. Sementara warga melalui RT setempat yang mendapat laporan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Ketua RT mengatakan, kejadian penganiayaan anak terhadap orang tuanya menggunakan senjata tajam terjadi pada Jumat lalu. Pelaku diketahui berinisial L, pria berusia 28 tahun, anak ketiga dari korban. Pelaku berulang kali menusukkan benda tajam ke tubuh ibunya hingga pendarahan hebat. Belum diketahui pasti motif penganiayaan sadis anak terhadap ibunya, namun dugaan sementara korban tak terima setelah dirinya diruqyah oleh ibunya. Sementara pasca kejadian, kondisi rumah korban kini sepi dari aktivitas. Korban kini juga sudah dievakuasi ke rumah anaknya, tak jauh dari rumahnya, usai dirawat dari rumah sakit. Sedangkan pelaku telah diamankan polisi. Kalau kasus awalnya saya gini, dulu kan waktu ada lima saya ini yang bertugas malam. Nah, begitu kejadian, ini si korban langsung keluar rumah, minta pertolongan nih. Nah, begitu lima saya tahu, langsung telepon saya. Begitu telepon saya, langsung saya dari rumah langsung mengarah ke TKP. Begitu TKP, korban sudah bersimbah darah. Memang keluarga ini tertutup, Pak, di lingkungan pun tutup. Makanya Pak, kita tahu pas kejadian itu, barulah ramai. Sebenarnya saya kok nggak pernah ini, keluarga di sini tuh nggak pernah ada komunikasi ya. Karena memang kesibukannya dia kan punya usaha nih, pagi berangkat ke tokonya, malam pulang. Jadi untuk di lingkungan tuh nggak ada komunikasi. Kasus penganiayaan anak terhadap ibunya secara sadis kini ditangani Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan terus Menyapa Indonesia Pagi hanya di Simpo TV. Saya Louis Ayu. Dan saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.